kepada Ibunya Widianita Sarjana Farmasi Apoteker yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang akan dibawakan oleh Bapak Sidik Praptono SSI Apoteker. Kepada Bapak Sidik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya akan menyampaikan seminar laporan orientasi pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2004 yang berjudul Optimalisasi Pelaporan dan Pengelolaan Persediaan Obat Forstok dan Alkes di Unit Gawat Darurat UGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta berbasis digital. Sebelumnya saya akan menyampaikan dasar hukum tentang P3K, yaitu Keputusan Kepala LAN nomor 289/K/PDP 07/202 tentang pedoman dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang melatar belakangi adalah satu, pemerintah Kota Surakarta selaku organisasi pemerintah daerah atau OPD yang memiliki kewajiban melakukan orientasi. Yang kedua, pelaksanaan orientasi P3K meliputi A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, dan B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi-misi organisasi. Tujuannya, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah Surakarta yaitu Surakarta Sehat, Surakarta Kreatif Makmur, Surakarta Maju, Surakarta Kreatif Unggul, Surakarta Gesit, Surakarta Sejahtera, Surakarta Tangguh. Kemudian bisa dilihat struktur organisasi dan tata kerja SOTK pemerintah Kota Surakarta. Lanjut. Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi Dinas Kesehatan Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan bekerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu yang pertama memberikan pelayanan prima yang pada kesesuaian peraturan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Ini bisa dilihat SOTK Dinas Kesehatan Surakarta. Selanjutnya, visi dan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta yaitu pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang pertama meningkatkan kuantitas, kualitas, profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Tugas dan fungsi apoteker di rumah sakit, dasar hukumnya yaitu PMK nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yaitu pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Yang ketiga, rekonsiliasi obat. Yang keempat, pelayanan informasi obat atau PIO. Yang kelima, konseling. Yang keenam, visit.
yang ketujuh pemantauan terapi obat, yang ke-8 monitoring efek samping obat atau MESO, yang ke-9 evaluasi penggunaan obat atau EPO, yang ke-10 dispensing sediaan steril, dan 11 pemantauan kadar obat dalam darah. Implementasi core value ASN berakhlak di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Yang pertama berorientasi pelayanan, melaksanakan pelayanan resep dengan ramah, cepat, dan tepat. Yang kedua akuntabel, menggunakan dan menjaga fasilitas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga kompeten, meningkatkan kompetensi dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan penelitian. Selanjutnya harmonis, saling menghormati dan menghargai serta saling membantu sesama rekan kerja. Selanjutnya loyal, bersikap dan berperilaku baik dan tidak merusak nama baik instansi. Adaptif, menyesuaikan diri dengan sistem baru yang mendukung pekerjaan. Yang terakhir kolaboratif, memberikan kesempatan dan semangat kepada anggota, berkontribusi mengembangkan dan memajukan instansi. Berdasarkan observasi selama bertugas di apoteker di unit farmasi SUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, dapat dirumuskan isu-isu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi penulis. Yang pertama adalah perawat seringkali menggunakan obat floor stock di ruangan, tidak mencatat atau tidak meresepkan kembali kepada unit farmasi sehingga terjadi selisih stok obat antara jumlah dan fisik. Yang kedua, sering jadi efek fatal karena akibat jumlah fisik yang tidak pas ada terjadi kedaruratan sehingga terjadi efek fatal karena tidak adanya obat. Yang ketiga, tidak adanya kartu stok di setiap item obat di UGD mengakibatkan tidak diketahuinya berapa pemakaian dan sisanya. Isu yang diangkat karena sering terjadinya selisih obat antar stok dengan fisik, akibatnya terjadi loss billing yang sangat tinggi, yaitu kerugian sangat tinggi. Maka dengan ini penulis membuat gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi pelaporan dan pengelolaan persediaan obat floor stock dan alkes di instalasi gawat darurat IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota berbasis digital. Hasil kerja yaitu yang pertama bahwa penulis membuat stok obat kemudian dimasukkan dalam spreadsheet, link spreadsheet kemudian di linkkan ke dalam barcode. Kemudian rencana kerja dan menengah tahun 2024, yang pertama kegiatan melakukan evaluasi terkait dengan program yang sudah dijalankan, hasilnya catatan dan masukan terkait kendala yang dihadapi dari user terkait program yang sudah dijalankan, melanjutkan program digitalisasi pengelolaan dan pelaporan UGD, ini menambah obat di samping floor stock ada emergency kit, troli emergency, dan emergency kit yang khusus ambulan. Tahun 2025 melakukan review terhadap aplikasi yang digunakan di unit gawat darurat, pengembangan dan penyempurnaan sistem floor stock dan alkes secara digital di UGD. Kesimpulannya, yang pertama bahwa P3K bisa mengerti dan mudah beradaptasi dengan nilai dan etika budaya kerja. Yang kedua, P3K paham akan tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas di unit kerja. Yang ketiga, P3K dapat belajar untuk kritis dan peduli terhadap isu di sekitarnya dan mendorong munculnya ide kreatif. Yang keempat, P3K dapat menyelesaikan isu dengan membuat gagasan baru yang selaras dengan visi dan misi instansi. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sidik Praptono dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Mas Sidik yang bertugas di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Baik, di sini tugas saya selaku mentor pada pagi hari ini akan memberikan tanggapan
pribadi merasa cukup bangga dan mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan Mas Sidik dan juga mungkin teman-teman yang berkolaboratif untuk mewujudkan inovasi dalam rangka tugas ya, tugas untuk MOOC teman-teman P3K kami. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya kegiatan orientasi ini nantinya teman-teman akan mengetahui dan memahami yang pertama adalah visi dan misi dari instansi ya, mulai dari dinas kesehatan, mulai dari pemerintah Kota Surakarta, dinas kesehatan Kota Surakarta, dan juga tentunya visi misi dari RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Jadi kalau mungkin tidak mengikuti orientasi mungkin kurang perhatikan ya. Jadi apa yang kita kerjakan tentu harus kita lihat tentang visi dan misinya itu seperti apa. Itu yang melandasi kita. Kemudian yang kedua, Mas Diki juga sudah memahami tentang tugas dan fungsi di unit kerja. Tugas dan fungsi unit kerja selaku apoteker tentunya kita mengacu ke Permenkes nomor 72 tahun 2016. Di sini akan dipahami tentang pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Terus kemudian untuk memahami juga tentang ini ya, nilai-nilai budaya kerja atau core value dari ASN dan akhlak yang memang sudah dicanangkan pemerintah dan harus kita nggak cuma kita hafalkan dan kita tahu kok, tapi juga kita pahami, diimplementasikan sampai ke kegiatan harian dan bahkan pekerjaan yang kita lakukan itu apa yang melandasi kerja itu supaya lebih optimal, yaitu adanya memahami tentang budaya kerja. Di sini termasuk berorientasi pelayanan. Tentunya inovasi dari Mas Sidik ini tadi itu mengangkat tentang pengelolaan perbekalan farmasi di UGD ya. Memang di sana kita masih belum ada untuk depo UGD. Nah, untuk itu Mas Sidik mencoba untuk menjadi supaya pengelolaan itu juga bisa, karena sekarang memang eranya digitalisasi ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi Mas Sidik ini mencoba mengelola laporan ya, kartu stok dan laporan itu dengan menggunakan digital. Harapannya ini apa Mas? Mungkin bisa diulang lagi, harapannya seperti apa ini? Harapannya perawat lebih aktif dalam meresepkan, kemudian kita bisa melihat secara langsung pada saat itu juga kira-kira selisih antara stok dengan pengeluaran dengan yang dibawakan oleh pasien, sehingga kita dapat melakukan, apabila terjadi stok kosong, kita dapat menanyakan ke perawatnya, kira-kira obatnya, kita tanyakan ke perawatnya obatnya belum diresepkan. Iya, baik. Berarti ini nanti tentunya dalam budaya kerja yang diterapkan tentunya adalah menggunakan prinsip kolaboratif ya. Jadi kolaboratif bersama teman-teman, baik dari, saya kira ini inovasi ini masih sifatnya menginisiasi. Jadi tidak hanya masih saja mungkin yang melaksanakan, tetapi nanti bisa dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman apoteker yang lain. Jadi nanti disosialisasikan ya tentunya kepada ruangan UGD. Sudah disosialisasikan belum? Sudah disosialisasikan. Jadi tentunya dengan adanya inovasi ini tentu harapannya bisa digunakan terus kemudian juga bisa diimplementasikan, dan hal yang paling penting dalam suatu program itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi ketika sudah melakukan program, tidak berhenti pada satu kali itu launching, tetapi juga harus ada tindak lanjutnya, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Kalau misalnya dari jangka pendek tentunya harus ada sosialisasi, kemudian nanti juga ada monitoring hasil, ya. Terus kemudian rekapitulasi dari hasil. Saya harapkan itu bisa dilakukan secara rutin. Itu adalah rencana jangka pendek, dan sedangkan jangka panjang tentunya akan ini yang disampaikan Mas Sidik ya, ada evaluasi, terus kemudian masukan dari stakeholder-nya. Jadi dari perawat atau mungkin dari teman-teman yang lain atau mungkin dari
saya serahkan tanggung jawab untuk menginisiasi dan mengawal ini pada Mas Yudit, dan saya harapkan juga kepada teman-teman nanti bisa menjadi teman ya, kolaboratif berorientasi pelayanannya tetap diutamakan, jadi supaya hasilnya itu bisa bermanfaat untuk instansi kita bersama RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, khususnya adalah di unit Farmasi. Mungkin tanggapan yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas presentasinya Mas Didik dan juga teman-teman yang sudah memoderatori dan hadir pada presentasi pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel, foto dokumentasi Ren. Terima kasih atas kepada Bu Yana atas tanggapannya. Untuk selanjutnya dari teman-teman ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian presentasi pada hari ini. Kita berikan close untuk Bapak Sidi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.